welcome back to my channel. Sebelumnya perkenalkan, saya Krisnandi Rumana. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hari ini saya akan membahas tentang anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana turunnya jumlah sel darah merah dan atau hemoglobin di bawah batas normal yang menyebabkan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuhnya menjadi terganggu. Dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin kurang dari 13 gram per desiliter pada laki-laki dan kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita tidak hamil, dan dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter pada wanita yang hamil. Gejala-gejala umum anemia itu ada 3L, lemah, letih, dan lesu. Kemudian gejala lain seperti kulit dan mukosanya menjadi pucat. Yang paling sering itu mukosa pada mata, bagian konjungtiva itu pucat karena suatu keadaan anemia itu tadi. Dapat kita ketahui pula bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sekali jumlah eritrosit, dan di mana eritrosit ini di dalamnya juga terdapat hemoglobin. Hemoglobin adalah total protein pembawa oksigen di dalam darah. Sebagian besar anemia itu disebabkan karena kurangnya zat besi atau Fe di dalam tubuh. Besi merupakan salah satu bahan baku pembentukan eritrosit. Sehingga apabila kadar zat besi di dalam tubuh itu akan berkurang, maka proses pembentukan eritrositnya menjadi terganggu. Selain itu, anemia juga disebabkan karena adanya infeksi parasit seperti cacing. Anemia berdasarkan morfologinya itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada anemia hipokromik mikrositer, anemia normokromik normositer, serta anemia makrositer. Duh kak, bingung banget itu apa sih? Tenang-tenang, jadi begini. Anemia hipokromik mikrositer ditandai dengan sel eritrosit yang kecil-kecil dan warnanya pucat. Contoh anemia hipokromik mikrositer seperti anemia defisiensi besi atau defisiensi Fe, thalassemia, anemia akibat penyakit kronik, serta anemia sideroblastik. Kemudian untuk anemia normokromik normositer, sel darah merah berukuran normal, tetapi individu menderita anemia. Contohnya anemia aplastik, anemia hemolitik, sama anemia pada gagal ginjal kronis. Kemudian pada anemia makrositer ditandai dengan ukurannya besar-besar, megaloblast. Contoh anemia makrositer seperti anemia defisiensi asam folat sama anemia defisiensi vitamin B12. Nah, berdasarkan patofisiologi terjadinya anemia itu dapat disebabkan karena 3 hal. Apa aja? Yang pertama karena kegagalan produksi eritrosit. Yang kedua bisa karena peningkatan kecepatan destruksi eritrosit. Yang ketiga bisa karena kehilangan darah. Untuk peningkatan kecepatan destruksi eritrositnya terjadi karena eritrosit ini pecah lebih cepat daripada biasanya, yang dimana usia eritrosit untuk bersirkulasi adalah 120 hari. Karena terjadi suatu kelainan menyebabkan eritrosit itu pecah sebelum waktunya. Dapat diketahui pula bahwa eritrosit itu diproduksi oleh sumsum tulang. Apabila sumsum tulang itu gagal untuk memproduksi eritrosit, akibatnya terjadi penurunan jumlah massa eritrosit sehingga menyebabkan kadar hemoglobin turun yang menyebabkan terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam jaringan tubuh, sehingga terjadinya suatu kondisi anemia atau kurang darah, nama istilah awamnya. Pada anemia defisiensi besi, gejala yang paling khas adalah kuku sendok serta atrofi papilida. Diagnosis anemia itu dapat ditegakkan apabila sudah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Anamnesis di sini dapat dilakukan dengan menandakan keluhan utama seperti apakah ada gejala pusing, lemas, letih, mata berkunang-kunang ataupun telinga berdenging. Kemudian keluhan lain apakah ada nafsu makan yang turun, apakah ada sesak napas, dan lain-lain. Lalu untuk pemeriksaan fisik, apakah pada kukunya terlihat pucat, apakah bentuknya seperti sendok, kemudian pada pemeriksaan bagian lidah apakah teraba halus atau atrofi. Kemudian pemeriksaan penunjang di sini dapat berupa kadar hemoglobin, indeks eritrosit, serta apus darah tepi. Kemudian cara mencegah anemia dapat meningkatkan asupan makanan yang mengandung banyak zat besi seperti sayur bayam, daging merah, serta hati. Kemudian mengonsumsi minuman yang mengandung vitamin C. Prinsip pemberian besi pada anemia kurang besi ialah mengetahui etiologi. Apabila pada anemia defisiensi besi disebabkan karena adanya infeksi cacing tambang, maka
Penanganan invasi cacing tambang dilakukan untuk mengatasi infeksi serta mencegah memperburuknya kondisi, yaitu dengan anjuran memakai alas kaki. Mekanisme terjadinya anemia pada penderita cacing, yaitu cacing ini hidup di dalam saluran pencernaan di dalam usus dengan menghisap darah penderita. Penghisapan darah ini dapat menyebabkan penurunan sejumlah zat besi yang akan menyebabkan kondisi anemia. Baik teman-teman, penjelasan anemia telah selesai. Mungkin sampai situ dulu. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa dilanjutkan di kolom chat. Sekian, terima kasih, dan tetap semangat mencari ilmu yang lebih dalam lagi. And see you on the next video.